Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi ya sore hari ini dalam cuaca yang cuacanya syahdu, mendung-mendung ya. Kita ketemu di podcast kita yang luar biasa, dari podcast Abah dan Umar. Masya Allah, saya sapa dulu yang sudah bergabung di TikTok. Selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung ya. Ada di YouTube juga, terima kasih banyak. Ada di Instagram juga, terima kasih ya. Sore-sore sudah mandi, sudah prepare ya. Atau ada yang masih di jalan, Masya Allah ya. Hati-hati di jalan ya. Barangkali ada yang sudah hujan di tempat viewer semuanya. Nah, mudah-mudahan hujannya juga menjadi berkah ya. Yang belum hujan juga mudah-mudahan juga Allah kasih yang terbaik hari ini, begitu ya. Tetap semangat sore hari ya. Podcast kita luar biasa menemani sore hari Anda, entah itu yang pulang kerja atau yang sudah stay di rumah bersama keluarga. Masya Allah, tentunya ada narasumber yang spesial juga sore hari ini. Ada tema juga yang spesial. Kita sapa dulu narasumber kita yang tiap hari menemani kita, yang selalu luar biasa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, selalu semangat Abah ya. Alhamdulillah, harus selalu semangat dan berusaha untuk sehat ya. Sehat itu pemberian dari Allah. Cuman kita wajib untuk berikhtiar. Ikhtiar untuk sehat, menjaganya ya, menjaga kesehatan itu penting ya. Jadi lebih baik menjaga daripada mengobati kan gitu ya. Abah hari ini setelah bertugas tadi Abah ya, setiap Jumat berkeliling tuh. Ada masjid-masjid yang harus didatangi ya. Ada safar ya, namanya safar dalam rangka bertugas seminggu sekali untuk kaum Ar-Rijal ya. Diundang oleh Allah untuk mendengarkan khutbah dan juga mengikuti sholat Jumat. Jadi nggak hanya tidur ya. Biasanya ngantuk ya biasanya ya. Tapi kalau Abah khutbah itu luar biasa, tema-temanya setiap hari saya Masya Allah, semoga Allah meridhoi. Iya kan, temanya juga ini ganti-ganti dan luar biasa semua. Insya Allah jamaahnya stay strong kalau mendengarkan khutbah ya. Ada tema spesial hari ini yaitu 3 keutamaan pintu surga. Meraih 3 utama pintu surga. Meraih 3 utama pintu surga. Udah di-spill sendiri sama narasumbernya ya. Meraih 3 utama pintu surga. Apaan tuh? Ada 3 hal, 3 poin nanti. Masya Allah. Harus kita ingin meraih surga ini di dunia ini kan memang tempatnya mampir surga. Iya, meraih surga, mampir minum sebentar ya. Memang sebentar banget. Jadi manusia ditempa di dunia ini nanti. Siapa yang baik, berlomba-lomba mendapatkan pahala yang baik ridha Allah, nanti insya Allah masuk surga. Nah itu tadi 3 keutamaan, gitu. Meraih 3 keutamaan tadi, gitu 3 ya. 3 utama ya. 3 utama ya. 3 keutamaan. Meraih 3 utama untuk meraih surganya Allah. Jadi surganya Allah itu bisa diraih ya. Apa aja nanti yang dilakukan, apa aja nanti amalannya. Waduh, kita simak obrolan podcast kita yang luar biasa sore hari ini. Silakan Abah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, para viewer, sahabat-sahabat Safrizal dimanapun Anda berada, kalian berada, dimanapun Anda berada, baik yang berada di Instagramnya, YouTube channel, dan juga yang berada di TikTok kami, semuanya selamat bergabung, selamat mengikuti obrolan-obrolan yang bermakna, yang insya Allah banyak value yang positif yang ada di podcast Abah dan Umar. Ya mohon maaf sekali ya, kami belum bisa komitmen setiap hari
karena memang masih sibuknya ya. Kadang-kadang diprediksi jam 4 sudah di rumah, ternyata memang masih berada di jalanan ya, masih ada janjian, masih ada tugas-tugas yang lain. Alhamdulillah para sahabat semuanya ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ida selaku host yang luar biasa yang menemani kita di podcast Abad dan Ummah ini, menyampaikan ada 3 hal di mana cara utama kita itu meraih pintu surga. Jadi surga itu mempunyai beberapa kunci ataupun pintu ya Umma ya. Nah, pintu ini hanya bisa dibuka oleh mereka-mereka yang notabene punya yang namanya kunci. Ya, kunci apa? Ya kunci untuk memasuki pintu surga. Rasulullah jelas ya Umma ya, melalui subul salam, melalui babus salam, nanti Rasulullah akan mengetuk pintu surga. Nah, mengetuk pintu surga bersama ya sahabat, tabi'in, terus para ulama-ulama, orang-orang soleh, dan mereka-mereka yang notabene itu diangkat oleh Allah derajatnya, dimuliakannya karena memang dekat banget sama Rasulullah. Nah, kita pengen dekat sama Rasulullah, ya ikuti apa-apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, yaitu miftahul jannah itu adalah la ilaha illallah. Sampai ada pujian Umaya, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah jarang dengar apa ya? Iya, itu memang ujian-ujian seperti itu tuh harusnya memang digalakkan kembali ya. Yang mudah-mudahan Ade Eza nanti bisa yang menjadi media, menjadi anak-anak masa kini yang pujiannya jadul seperti zaman dahulu. Gak hanya pujian-pujian sekarang, apa yang lagi nyari dia? Sholat Isya itu perlu. Ya, rukun Islam, rukun Islam. Terkadang itu ada yang Isya subuh itu perlu Allah monggo para santri, itu pujiannya ya. Nanti nah pujian-pujian yang dulu itu kadang-kadang jarang untuk digunakan. Itu mengingat kepada kita bahwa kunci surga yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berkaitan dengan syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul ya. Jadi kita itu sudah bersaksi umat, berikrar ya, berikrar bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah adalah ya zat satu-satunya yang wajib untuk disembah, yang wajib untuk diakui sebagai Tuhan kita. Nah, makanya itu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu seseorang menyebut dan juga berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti menempellah semua aturan-aturan yang berlaku. Karena apa? Syahadatain ya, syahadat tauhid, syahadat Rasul, ini adalah syarat dan pintu utama di mana seseorang itu menjadikan dirinya itu muslim. Nah, itu termasuk rukun Islam ya Umma ya. Rukun Islam pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu pentingnya, begitu sakralnya yang namanya syahadat, sehingga kita sendiri juga harus memahami Umaya apa makna la ilaha dan illallah itu apa. Jadi kita benar-benar percaya dan bersaksi bahwa enggak ada Tuhan satupun yang layak untuk disembah, yang layak untuk dituhani, yang layak untuk diperhambakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diteruskan ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nempel Umaya. Nah, nempelnya apa ini? Ada undang-undang yang berlaku, ada SOP yang berlaku. Ya. Ada SOP yang berlaku, di mana kalau kita itu sebagai umat muslim ya Umaya harus melaksanakan yang namanya puasa, yang melaksanakan haji, melaksanakan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Itu harus kita lakukan karena memang apa? Kita sudah mengikrarkan diri kita untuk menjadi seorang muslim. Itu kan rukun ya, rukun Islam. Rukun Islam iku ono 5.
siji syahadat, loro salat, telune zakat, papate poso, limone haji ing tanah suci. Nah itu kan, nah kita harus itu supaya apa? Islam ini kafah tetapi di lain-lain ataupun selain rukun Islam tadi, kita juga sudah diberikan oleh Allah SOP lagi apa? Kita harus bertakwa. Nah, kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang memerintahkan kita. Allah banyak berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bukan takum ilah ya. Jadi Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan akhir ayat ini, dan jangan sampai naudzubillah kita meninggal dunia pada waktu kita itu nggak mengenal Islam, atau tetap syahadat, tetap sholat tapi nggak mengenal Islam. Itu bagaimana? Karena Islam itu dibangun atas berapa rukun Islam? Ada 5 ya. Nah 5 ini kalau misalkan ada satu aja nggak dilakukan, nggak sempurna Islam. Namanya rukun ya, jangan lupa. Rukun Haji nggak bisa diganti apapun. Ya, betul, nggak bisa diganti apapun. Kalau rukun ditinggalkan secara otomatis dia tidak akan menjadi yang namanya sahnya dalam berislam. Nah, contoh wukuf di Arafah itu termasuk rukun haji Kalau nggak dilakukan, orang nggak wukuf di situ, ya haji ngulang lagi tahun depan. Nah, belum tentu tahun depan dipanggil. Itu rukun. Nah, rukun Islam juga begitu. Kalau nggak syahadat tapi sholat, itu juga nggak boleh. Jadi semuanya itu harus perfect 100%. Itu harus. Mulai dari syahadat dulu. Kita setelah syahadat kan kita sholat ya. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kenapa kok pertama kali itu seseorang itu harus bersyahadat dulu, Karena memang itu adalah ikrar kita, keyakinan kita bahwa Allah itu ada dan satu-satunya yang harus disembah. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah terus selain itu kita juga harus tadi itu ya bertakwa kepada Allah. Takwa artinya apa melaksanakan semua perintah Allah. Perintahnya dilaksanakan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Selain melaksanakan, ada apa lagi menjauhi semua larangan. Nah, jangankan melaksanakan, kita itu disuruh menjauhi nggak boleh sampai melaksanakan. Nah itu ya, melaksanakan, jadi tidak boleh melaksanakan, menjauhi dan tidak boleh melaksanakan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Secara menyeluruh. Jadi kafah namanya, supaya Islam kita itu benar-benar kafah. Ibadah udhulul udhulu bisalamin aminin. Ada lagi, pokoknya masuklah Islam itu secara kafah. Saya kok nggak lupa ya dalilnya itu ya, mohon maaf ya. Jadi memang masuk Islam secara kafah itu bagaimana? Ya menyeluruh. Nah kenapa kok kafah? Karena apa kita itu seperti bola Nah kalau kita belum masuk surga, reward terbesar kita dalam kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang abadi, itu ada yang namanya surga Nah untuk menggapai surga, supaya bola yang namanya rukun Islam ini bisa gelinding, bisa menuju ke surga, ya semua harus kita lakukan. Ibaratnya gini, 5 ini 100%, 20% syahadat, 20% sholat, 20% zakat, 20% puasa, 20% haji Ini kalau misalkan seperti semangka, kalau 100% gelundungnya gampang. Tapi kalau misalkan kok ada separuh, nggak bisa gelundung ya. Gelundungnya nggak bisa. Biar tahu gelundung nggak ya? Gelundung gelinding, atau berputar. Atau berputar. Berputarnya sempurna. Berputarnya sempurna, betul. Tapi kalau nggak 100%, nggak 5 dikerjakan, ada satu aja yang geludak gitu. Ya nggak enak gitu. Misalnya nggak bisa jalan. Kok sholat terus puasa, tapi nggak zakat, ya geludak gitu Bisa jalan. Itu tahu bowl Bowl. Apa itu? Olahraga apa? Bowling. Ya. Bowling itu bolanya kan 100% ya, sempurna dia pula. Nah kalau dipotong misalkan beberapa bagian, digelindingkan 20% aja ya. dia nggak bisa. Nggak bisa jalan.
nggak bisa Gitu ya. menyentuh sasarannya itu. Betul. Begitu. Itu yang pertama, Yang Pak ya. pertama. Nah, yang kedua diteruskan ada Miftahul Jannah ya. Oke. Ya 600 sani wahia as-salatu. Salat. Salat. Nah, Salat yang agama. kenapa sih kok diubuk-ubuk salat ayah? Karena memang ya as-salatu imaduddin kata Iya, Rasulullah. salat imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama ya. Faman akomahu ya akomaha Faman akomahu ya. akomahu. Nah ini apabila kalian semuanya mengerjakan sholat berarti mengokohkan tiang agama. Tetapi ya barang siapa taroka ataupun meninggalkan sholat maka dia itu juga akan merobohkan agama. Itu yang tidak boleh, karena sholat ini ternyata memang apa umat ibadah yang amalannya itu nanti akan dihisab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu sudah menjas apabila kok seseorang itu melaksanakan ibadah sholatnya baik, maka amalan-amalan lainnya pun itu baik. Tetapi kok sholatnya ini nggak baik umat, otomatis amalan-amalan yang lain juga tidak baik. Maka dari itu kewajiban ain ya fardu ain sholat ini ayo kita dirikan, ayo kita laksanakan dengan hati yang penuh dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kan enak umat ya. Sholat enak. Sholat itu juga bukan hanya kita 5 waktu sudah jungkir-jungkir mengerjakan wajibnya. Sholat itu banyak rentetannya, kita wudunya juga harus sempurna, terus najisnya betul, sholatnya juga harus khusyuk, ada syarat rukun yang harus dijalankan, banyak rentetannya. Itu juga harus belajar ya supaya tafam menyeluruh, supaya menyeluruh. Ada ilmunya juga gitu, banyak rentetannya. Betul sekali. Jadi memang ada syarat rukun ya harus tertib juga. Nggak boleh orang niat lalu takbiratul ihram lalu sujud itu kan nggak boleh. Jadi harus ada ruku, harus ada segala macam, harus diikuti membaca suratul Fatihah dan sebagainya. Ada wajib dan juga sunnahnya daripada sholat ya. Fatihahnya juga harus baik juga. Betul, harus baik dan juga benar ya. Nah terus ini juga umat sholat itu memang adalah kegiatan ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu ya kan al-mu'minina kitaban mauquta, artinya sholat itu bagi hamba-hamba Allah yang notabene beriman itu adalah kegiatan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi ada waktu-waktu khusus. Kita nggak boleh sholat maghrib misalkan jam 7:30 gitu, nggak boleh Pak. Karena apa? Sudah habis waktunya. Jadi as-sholatu ala waktiha. As-sholatu ala waktiha. Di waktunya, awal waktu lebih baik ya. Ya pokoknya ala waktiha lah. Itu ada azan, silahkan pergi ke musola atau ke masjid. Ya kalau memang kok cuacanya memang kok hujan deras kita bisa musola, ya enggak apa-apa, sholat bersama keluarga. Itu juga bagus. Yang masih penting ada kerja gitu biasanya apa ya kita selesaikan dulu sebentar terus habis itu langsung sholat. Ya, sholat itu maksimal kalau kita memang bener-bener sudah tumak ninah ya ya tumak ninah paling 5 menit. Sholat isya 5 menit dalam banget. Cuma 5 menit lah kita nonton TV ya, main nonton game, film, main game ataupun mungkin mohon maaf ya cangkruan, merokok, segala macam. Ini butuh waktu berjam-jam. Kenapa? Sholatnya cuma 5 menit kok diabaikan. Jangan ya. Karena mengapa sholat itu ternyata memang adalah ibadah yang nanti amalannya itu akan dihisab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu bisa tanha al-fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan umaya yang perlu kita ingat sendiri, karena kalau kewajiban itu kan ya sudah kewajiban dilaksanakan, hilang gitu kewajiban. Tetapi sholat ini ternyata bagi orang-orang yang notabene beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan suatu kebutuhan. Ya butuh dinanti-nanti. Iya, kebutuhan kan? Karena Bapak kita itu berkomunikasi sama Allah di heningnya malam ya ya. Ini kita bisa berbisik kepada Allah. Ini kan pada saat kita sholat, ya Allah, aku merasa bersyukur banget atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, dan aku juga sangat ya Allah menerima takdir-Mu walaupun tertatih seperti ini ya Allah. Aku berusaha menjalankan semua takdir-Mu ya Allah dengan hati yang ikhlas. Nah ini kita kan bertemu sama Allah, dan Allah itu juga mau one on one, person by person dengan kita, karena Allah itu dekat banget sama kita. Jadi kita nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, apalagi di sepertiga malam
ya pada saat kita sholat tahajud ya Umma ya. Kalau sholat fardu memang harus dilakukan dan wajib. Nah kita ada yang namanya ibadah yang menjadi profit kita, menjadi keuntungan kita, yaitu sholat tahajud, sholat lain-lain, sholat sunnah lainnya itu menjadikan ini amalan-amalan berat untuk kita nantinya. Ya kita berbicara sama Allah, berdiskusi sama Allah, ya Allah aku tuh punya anak gini, ya Allah punya suami ini, punya istri gini, dan punya orang tua begini, gimana ya Allah solusinya? Pasti Allah akan memberikan yang namanya win-win solusi. Nah itu minta yang intensif itu ya pada saat Qiyamul Lail itu jadi di heningnya malam di mana hiruk pikuk dunia ini mau menyepi ya sepi sunyi gitu kan enak ya Pak. Tidak banyak orang biasanya melakukannya. Tidak banyak orang yang melakukannya karena memang ibadah sholat tahajud itu juga berat ya, beratnya luar biasa, tapi bisa kita lakukan. Dia dinilai sama Allah kan istiqomahnya setiap hari itu nggak perlu berpuluh-puluh rakaat, nggak usah ya, 3 rakaat sama witirnya, 6 rakaat 7 rakaat sama witir, 7 rakaat sama witirnya sudah bagus ya. Oh yang penting itu al istiqomah itu karomah, kemuliaan. Begitu juga dengan puasa juga seperti itu ya. Kita intens, misalnya Senin, Kamis, puasa sunnah lainnya itu juga gitu kan. Istiqomah menjadikan karomah. Pokoknya istiqomah itu karomah. Zikir terus menerus. Itu juga menjadikan kita itu dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua tadi sholat. Ada satu lagi tuh. Yang ketiga, kita itu harus mempunyai jiwa sosialisme yang tinggi. Yaitu apa? Kita tidak mau kan dianggap oleh Allah sebagai pendusta agama. Umat tahu man huwa pendusta agama? Siapa umat pendusta agama? Allah berfirman yang tadi saya gunakan untuk mukadimah, ara'aital ladzi yukallibu bid-din fadzalikal ladzi yatul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian semuanya siapa orang-orang yang dianggap oleh Allah itu mendustai agama? Yaitu mereka-mereka Umayyah yang menghardi anak yatim dan tidak mau memberi makan orang-orang yang miskin dan juga fakir. Jadi bukan hanya orang bukan hanya orang miskin aja, tapi orang fakir juga Umayyah. Fakir miskin ini perlu kita perhatikan. Jadi di tengah-tengah ataupun di sebagian harta kita itu ada hak-hak mereka yang notabene itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ya kita inilah mungkin Umayyah setiap hari Jumat barangkali kok ada rezeki 5 bungkus untuk mereka-mereka yang membutuhkan betul umat, supaya kita tidak dijudge oleh Allah sebagai pendusta agama dan kita bisa meraih 3 utama kunci masuk surga, yaitu memberikan perhatian yang khusus kepada fakir dan miskin, anak yatim juga. Dilihat di sekitar kita aja dulu, sekitar rumah kita aja dulu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah lah kita tetangga mungkin ada yang membutuhkan, kita nyumbang ke mana gitu ya, ke Palestina ya nggak apa-apa, tapi memang di sekitar kita ini ternyata memang juga banyak orang yang masih memerlukan yang namanya uluran tangan kita. Sebagai jiwa yang sosialis ya Umayyah, kita harus benar-benar berusaha, bancaanlah sesering mungkin gitu Umayyah, bancaan sesering mungkin, kita bagilah ini saudara ini dan segala macamnya, supaya rezeki kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin sedekah ya, tidak akan berkurang ya. Dan ini perintah Allah Umayyah untuk kita memberikan perhatian, wala yakhuddu ala tu'amil miskin, memberi makan orang yang miskin. Itu Umayyah tiga utama yang bisa kita lakukan untuk meraih kunci daripada pintu surga. Miftahul jannah. Awalan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As-saniyan as-shalat, dan yang ketiga atau salisan ini adalah jiwa sosial, mempunyai jiwa sosial terhadap orang ataupun fakir dan miskin. Itu lebih ke hablum minan nas. Hablum minan nas. Iya, itu penting ya, makanya. Kita ini kan makhluk sosial Umayyah. Jadi juga harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Ya wis lah, setahun sekali barangkali kedapatan
tahlil ya wis bancaan. Sekalian bacaan nggak apa-apa kan, setahun sekali. Asal-asal belum tentu juga kan Anda. Iya, makanya setahun sekali itu belum tentu juga Ketiban ketiban. tahlil ya, Namanya ketiban. orang Jawa namanya ketiban tahlil. Ketiban atau anjang sana Hanya di ya. sana waktunya dia di rumahnya tahlil ya udah sekalian bacaan. Oke. Begitu. Ya, terima kasih Ya. apa untuk tema hari ini luar Oke, biasa. Mas, sami-sami. Masya Allah, itu ya temanya ya. Arah pintu surga. Surga itu memang reward kita di akhir nanti Iya, kehidupan betul kita ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Sore Terima hari ini kasih viewer semuanya. semuanya, terima kasih TikTok, Instagram juga, terus YouTube juga terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah Senin Ya, insya Allah ya. Senin karena Kenapa Sabtu sama Ahad kami ada jam untuk bertugas ya. betul apa ada pengajian luar kota gitu. Jadi kita Juga halo ya. Insya Allah kita gitu ya, ketemu insya Allah ya. Nanti kita spill tempatnya Ya, nanti ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dulu dengan doa. Doa ya. Oke, kita berdoa dulu ya para Oke. sahabat semuanya. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini Amin. bermanfaat dan juga diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. supaya iman kita semakin hari semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin wa sholihat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Hamid ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Mubin ya Karim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun penyakit yang tidak berbahaya ya Allah. Jadikanlah ya Allah hamba-hamba-Mu ini ya Allah ahli ibadah yang benar-benar ya Allah sehat walafiat, kaya raya yang Amin. barokah, bahagia dunia dan juga akhirat ya Allah. Tenangkanlah ya Allah hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami Amin. menerima semua takdir-Mu dengan ikhlas. Kami Amin. mohon kepadamu untuk menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat karunia, hidayah, inayah, rahmat, berkah dan juga berbagai macam kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Lindungi kami, berkahi kami, dan dekatkanlah kami selalu kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dukung dakwah kami Ya. untuk follow selalu di akun media sosial kami Ya. semuanya @Ustadz Safriza. Safriza. Jangan lupa ya. Thank you. Saya pamit dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.